pagi Bu. Selamat pagi Bu. Silakan duduk santai-santai ya sini. Ada apa? Dari mahasiswa Universitas Pinang dari Prodi Bidan akan melakukan penyuluhan tentang asupan gizi untuk pencegahan stunting pada ibu hamil di desa ini. Ada fokus yang kalian akan penyuluhan. Begitu gimana Bu? Jadi kami ingin meminta bantuan Ibu untuk membuka para ibu hamil pada tempat agar proses penyuluhan mungkin bisa lebih efisien untuk dilakukan. Saya akan menunjukkan pada para ibu hamil di sini dan mungkin saya akan koordinasi soal tempat kalian penyuluhannya. Untuk nanti koordinasinya itu bisa dilakukan. Baik. Terima kasih ya. Baik Ibu, terima kasih atas Bu. kerjasamanya. Kami tunggu ya Bu kabarnya. Baik. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Halo, ya benar ini Bu Kades. Saya menginfokan kalau tempat untuk penyuluhannya nanti ya ada di salah satu rumah warga. Ya saya juga udah menginfokan pada para ibu hamil di sini. Ya baik. Tunggu ya. Terima kasih. Locked in a stalemate with many bars, no walls. Rocking a hard place, it's battery control. What am I waiting for? Seaplanes are beneath. Selamat datang ya. Bisa dilakukan penyuluhan sekarang ibu hamilnya sudah sudah nunggu. Tapi saya ada dapat mendapat hadiah semua. Makasih banyak. Makasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Selamat pagi ibu-ibu semua. Kami dari mahasiswa Fakultas Teknik Pinang Prodi Bidan akan melakukan penyuluhan. Apakah ibu-ibu bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi dari kami? Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik Ibu, sebelumnya saya akan membagikan brosur Ibu. Bisa dibaca terlebih dahulu ya. Baik Ibu, di sini saya akan menyampaikan materi terkait pentingnya gizi untuk ibu-ibu hamil. Nah, di sini ada beberapa hal penting untuk ibu-ibu. Yang pertama itu pentingnya gizi selama kehamilan. Yang dimana gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk kesehatan ibu dan perkembangan janin. Yang kemudian kekurangan gizi dapat menyebabkan risiko seperti bayi lahir prematur, berat badan yang rendah, dan gangguan tumbuh kembang janin. Untuk mencegah hal tersebut, ibu-ibu memerlukan gizi yang baik dan cukup terpenuhi untuk kandungan ibu-ibu. Yang dimana ibu-ibu harus memenuhi kalori ibu hamil. Yang dimana pada trimester pertama kebutuhan kalori meningkat sekitar 180 kalori per hari. Pada trimester kedua dan ketiga kebutuhan kalori meningkat hingga 300 sampai 500 kalori per hari. Yang kemudian zat gizi penting. Yang pertama itu ada protein. Nah, untuk ibu-ibu hamil ini ada beberapa yang penting, yaitu pertumbuhan jaringan janin termasuk otak yang perlu dikonsumsi untuk mencegah kekurangan gizi terhadap ibu-ibu, yaitu mengkonsumsi sayuran hijau, jeruk, dan kacang-kacangan. Yang kedua yaitu asam folat. Di sini ada beberapa zat gizi penting yang terkandung dalam makanan yang bisa ibu-ibu konsumsi. Yang pertama itu protein. Untuk menjaga protein agar ibu-ibu mengkonsumsi protein yang cukup, ibu-ibu bisa mulai mengkonsumsi dari daging, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Selanjutnya asam folat. Asam folat juga sangat penting untuk ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu bisa mencegah cacat tabung saraf pada janin dengan mengkonsumsi asam folat. Yaitu ibu-ibu bisa mengkonsumsi sayuran hijau, jeruk, dan kacang-kacangan. Kemudian zat besi. Zat besi juga penting Bu.
yaitu untuk membantu mencegah anemia pada ibu dan mendukung pembentukan darah janin. Ibu-ibu dapat mendapatkan zat besi dan daging merah, bayam, dan hati. Kemudian ada kalsium, dibutuhkan untuk membentuk tulang dan gigi janin. Ibu-ibu bisa mengkonsumsi susu, keju, dan yogurt. Dan kemudian vitamin D. Vitamin D ibu-ibu bisa mungkin berjemur di bawah sinar matahari, lalu mengkonsumsi telur dan ikan-ikan yang berlemak. Kemudian omega 3. Omega 3 penting untuk perkembangan otak janin. Nah, ibu-ibu di sini bisa mengkonsumsi ikan salmon, ikan tuna, atau biji chia. Yang terakhir yaitu serat, membantu mengatasi sembelit yang umum terjadi pada ibu-ibu hamil. Ibu-ibu harus banyak mengkonsumsi sayur dan buah dan biji-bijian. Kemudian pembagian porsi makan. Di pagi hari untuk sarapan, ibu-ibu bisa memperbanyak untuk mengkonsumsi protein dan serat untuk energi sepanjang hari. Misalnya telur, oatmeal, atau buah. Yang ringan-ringan aja untuk ibu. Nah, untuk yang siangnya, makan siang, ibu-ibu bisa memperbanyak karbohidrat seperti nasi, ayam, dan sayuran hijau. Untuk makan malam, ibu-ibu bisa porsinya lebih sedikit aja, dikurangin dari porsi makan siang. Itu bisa dimulai dengan sayur dan karbohidrat, tetapi porsinya cukup dikurangi saja. Yang terakhir snack. Untuk snack sehat, ibu-ibu bisa mengkonsumsi yogurt dan buah-buahan. Selanjutnya yaitu untuk menghindari makanan yang berbahaya, untuk menjaga kondisi janin ibu dan untuk gizi ibu. Yaitu ibu bisa menghindari makanan mentah atau setengah matang. Lalu makanan berpengawet juga tidak dianjurkan. Lalu kafein itu memiliki batas konsumsi kafein kurang dari 200 mg per hari. Jadi ibu tidak bisa mengkonsumsi kafein terlalu banyak. Kemudian alkohol dan rokok. Nah, untuk ibu hamil tidak dianjurkan untuk merokok dan minum alkohol. Jika masih mengkonsumsi mungkin bisa diberhentikan terlebih dahulu atau jangan mengkonsumsi sama sekali. Kemudian cairan yang cukup. Untuk ibu-ibu minum minimal 8-10 gelas air per hari untuk mencegah dehidrasi dan menjaga cairan ketuban yang cukup. Jangan sampai kekurangan air karena nanti bisa berpengaruh terhadap kandungan. Kemudian kenaikan berat badan yang ideal. Kenaikan berat badan yang dianjurkan adalah sekitar 11-16 kg untuk ibu dengan berat badan normal sebelum hamil. Pemantauan berat badan harus dilakukan secara teratur dengan mungkin setiap bulannya melakukan kontrol tension untuk menghentikan kehamilan. Yang terakhir itu konsultasi dan pemeriksaan. Konsultasi dan pemeriksaan harus dilakukan secara rutin mungkin per bulan, 1 bulan sekali, atau posyandu untuk mendapatkan vitamin dan yang lain-lainnya. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang stunting. Stunting itu adalah kondisi di mana anak mengalami pertumbuhan yang terhambat sehingga tinggi badannya lebih pendek dibandingkan anak-anak biasanya. Stunting disebabkan oleh malnutrisi kronis terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pencegahan stunting sangat penting untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah cara pencegahannya. Yang pertama itu ada perbaikan gizi pada ibu hamil, yaitu ada asupan gizi seimbang. Ibu hamil perlu mendapatkan nutrisi yang cukup, termasuk protein, folat, zat besi, kalsium, dan vitamin lainnya. Kedua ada ASI selama 6 bulan. Yang pertama itu ada menyusui. Berikan ASI selama 6 bulan pertama kehidupan bayi tanpa tambahan makanan atau minuman lain. ASI mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan bayi untuk tumbuh optimal dan melindungi dari infeksi. Yang kedua, pemberian ASI yang benar. Ibu-ibu perlu diajari cara menyusui bayi agar bayi mendapatkan ASI yang cukup. Yang ketiga itu ada pemberian empasi yang tepat. Yang pertama ada empasi berkualitas. Setelah 6 bulan, berikan makanan pendamping ASI atau empasi yang bergizi dan seimbang. Empasi harus kaya protein, vitamin, dan mineral untuk mendukung pertumbuhan anak. Yang kedua ada pola makan yang seimbang. Makanan harus mencakup karbohidrat. Yang ketiga ada pemberian empasi yang tepat, yaitu ada empasi yang berkualitas, pola makan seimbang, dan pemberian suplemen. Yang keempat yaitu kesehatan dan kebersihan lingkungan, yaitu kita mengakses air yang bersih dari sanitasi, pastikan lingkungan anak bersih, dan bebas dari penyakit menular yang dapat mengaruhi pertumbuhan. Yaitu ada pencegahan infeksi. Infeksi berulang seperti diare dan infeksi pernapasan dapat mengganggu penyerapan nutrisi. Yang kelima ada pemeriksaan kesehatan rutin.
yaitu ibu-ibu dapat melakukan pemantauan tumbuh kembang, konsultasi gizi. Ini yang keenam ada pendidikan gizi bagi orang tua, yaitu ibu-ibu dapat meningkatkan kesadaran orang tua, berikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya gizi yang baik untuk pertumbuhan anak. Yang ketujuh ada intervensi sosial dan ekonomi, yaitu ada dukungan ekonomi, program kesehatan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, penjagaan stunting dapat dilakukan secara efektif sehingga anak-anak dapat tumbuh sehat dan berkembang secara optimal. Begitu saja materi yang bisa dapat saya sampaikan. Ibu ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, apakah ada makanan yang khusus kami makan pada saat masa kehamilan kami? Untuk makanan khusus tidak ada, cuma ibu-ibu dianjurkan untuk lebih banyak mengkonsumsi nutrisi seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi. Seperti yang pertama itu ada makanan kaya asam folat. Ibu-ibu dapat lebih banyak mengkonsumsi seperti kacang-kacangan ataupun buah-buahan. Yang kedua juga ada protein. Ibu-ibu dapat mengkonsumsi daging, telur ataupun tempe. Yang ketiga itu ada kalsium. Ibu-ibu juga dapat mengkonsumsi susu, sayuran hijau ataupun ikan dengan tulang lunak seperti sarden. Yang keempat ada zat besi. Zat besi itu juga penting untuk mencegah anemia. Ibu dapat banyak mengkonsumsi daging merah, kacang-kacangan, ataupun sereal. Yang kelima adalah lemak sehat. Lemak sehat, ibu-ibu dapat mengkonsumsi ikan seperti salmon, alpukat, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian. Yang terakhir ada serat. Serat ibu-ibu dapat mengkonsumsi seperti buah-buahan apel, pir, dan buah beri. Ada juga sayuran dan juga gandum itu. Itu saja yang saya jawab. Terima kasih. Apakah penjelasannya ibu sudah mengerti? Sudah. Apakah ibu lain ada yang ingin bertanya? Enggak. Baik, situ saja yang dapat saya dan rekan saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kami berdua izin pamit ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Halo semuanya, jadi dari drama tadi kita bisa menarik kesimpulannya. Itu, untuk mencegah stunting pada anak, ibu hamil harus memperhatikan asupan gizi selama masa kehamilan. Nutrisi yang tepat tidak hanya mendorong pertumbuhan dan perkembangan janin yang sehat, tetapi juga memastikan bayi lahir dengan berat badan yang cukup dan mengurangi risiko stunting. Bidan dan tenaga kesehatan harus terus memberikan penyuluhan mengenai pentingnya pola makan seimbang bagi ibu hamil demi generasi yang lebih sehat. Sekian, terima kasih. Langsung jalan ke depan gitu aja. Rock in a hard place, it's battery control. What am I waiting for? There's to me. My compass, my transport. Ibu hamil berapa bulan? Santai kawan. Kami tinggal kawan. Control. What am I waiting for? Led to believe Tahan lah. Sopan